Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Ular 1 akan mempresentasikan mengenai proyek akhir dengan judul Sistem Rekomendasi e-book dan Buku Berdasarkan Emosi Wajah dengan nama aplikasi Rebook. Nah, di sini ada nama anggota kelompok dan beserta universitasnya. Yang pertama, Muhammad Alif Hidayatullah dari Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua ada Natia Putri Nur Fauzi dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dan yang ketiga ada Naufi Makfiroh dari Politeknik Harapan Bersama. Dan yang keempat saya sendiri dari Politeknik Harapan Bersama. Next. Untuk latar belakang dan rumusan masalah. Untuk latar belakang sendiri, pada Maret 2016, Central Connecticut State University mengumumkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti tentang literasinya. Ada beberapa permasalahan bagi masyarakat tidak membudayakan literasi, di antaranya kemalasan, kurangnya referensi di perpustakaan, kurangnya motivasi, tidak fokus, tidak ada ide menulis, kelelahan, dan kebosanan. Perkembangan teknologi yang cepat membuat berbagai kegiatan dapat diatasi menggunakan teknologi. Salah satunya teknologi artificial intelligence. Berdasarkan dua hal tersebut, peneliti ingin membuat sebuah inovasi untuk meningkatkan literasi di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Dengan sistem yang dibuat adalah sistem rekomendasi e-book dan buku berdasarkan emosi wajah. Rumusan masalah. Teknologi artificial intelligence, khususnya computer vision, dapat diterapkan pada sistem untuk merekomendasikan e-book dan buku untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Next. Nah, di sini dari kelompok kami ada menggunakan dua dataset. Yang pertama, pengambilan secara manual, dan yang kedua, pengambilan dari Kaggle. Yang pertama, pengambilan manual, jumlah data 300 untuk 50 per jenis. Di antaranya terdiri dari 6 jenis. Ada marah, malas, senang, sedih, terkejut, dan bosan. Untuk variabel data ada ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun, link, dan keterangan gratis maupun berbayar. Untuk dataset dari Kaggle berjumlah 35.006, terdiri dari 6 jenis, marah, malas, senang, sedih, terkejut, dan bosan. Untuk marah sendiri 4.501 data, untuk malas 5.001 data, untuk senang 8.501 data, untuk sedih 6.001 data, untuk terkejut 5.001 data, dan yang terakhir untuk bosan 6.001 data. Next. Selanjutnya ada preprocessing data. Jadi yang tahap pertama preprocessing ini kita menghapus data berkelas discuss sehingga hanya tersisa 6 jenis emosi saja. Yang selanjutnya itu memberi keterangan pada kelas-kelas data emotion. Yang pertama nilai 0 itu untuk marah, 1 itu malas, 2 itu senang, 3 sedih, 4 itu terkejut, dan 5 itu bosan. Selanjutnya ada resize ukuran gambar. Jadi kita di sini mengubah semua ukuran gambar emotion menjadi ukuran 48 kali 48 pixel. Selanjutnya ada visualisasi data dari beberapa dataset emosi. Next. Selanjutnya ada tahap pemodelan atau modeling.
Modeling di sini kita menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. CNN sendiri merupakan salah satu algoritma deep learning yang cocok digunakan untuk data gambar, karena data gambar sendiri mempunyai ukuran yang sangat besar. Nah, karena di sini kita menggunakan CNN, maka terdapat dua tahapan, yaitu ekstraksi fitur dan juga klasifikasi. Ekstraksi fitur di sini menggunakan 3 hidden layer yang ukuran filternya yaitu 5 kali 5. Untuk hidden layer pertama, kedua, dan ketiga menggunakan convolutional dua dimensi dengan menerapkan normalisasi batch, fungsi aktivasi yaitu ReLU, dan juga dropout berukuran 0,25. Pada ekstraksi fitur ini, setelah layer convolutional dua dimensi, terdapat max pooling layer yang berukuran 2 kali 2, dan untuk output dari 3 layer ini adalah 64, 128, dan juga 512. Selanjutnya masuk ke bagian klasifikasi menggunakan flatten, karena di sini kita ingin mengubah data gambar ke array satu dimensi, dan juga dua fully connected layer dengan menerapkan normalisasi pada setiap batch-nya. Kemudian ukuran outputnya 256 dan juga 128. Kemudian dropout serta fungsi aktivasi terakhir yaitu softmax, karena kelas datanya yang akan diklasifikasikan itu terdapat 6 jenis. Next. Selanjutnya ada performa model CNN yang dihasilkan. Melihat performa model yang digunakan menggunakan nilai akurasi dan nilai loss menggunakan categorical cross entropy. Di sini kami menggunakan IPOH 70, batch size-nya itu 64, shuffle-nya true, dengan data training itu mengambil 80%, untuk data validasi mengambil 20%. Sehingga dapat disimpulkan untuk hasil akurasi validasi mendapatkan 62,11% dan nilai akurasi training mendapatkan 78,91%. Untuk loss validasi menghasilkan nilai 1,15% dan nilai loss trainingnya itu 0,58%. Insight yang didapat setelah melakukan pemodelan dengan convolutional neural network adalah dapat menemukan pola atau hubungan tertentu dalam data gambar emosi wajah yang sebelumnya tidak diketahui. Model convolutional neural network mampu mengklasifikasikan jenis emosi wajah yang diinputkan berdasarkan data-data yang sebelumnya telah diajarkan ke model. Model convolutional neural network juga dapat memprediksi hasil yang akurat berdasarkan data yang diberikan. Selain itu, kami juga mendapatkan pengetahuan bahwa convolutional neural network dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, menemukan pola baru, atau membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Next. Nah, selanjutnya ada deployment. Deployment sendiri ada 3 komponen, yaitu front end, back end, sama deployment sendiri. Di bagian front end ada HTML sama CSS ya. HTML sendiri adalah Hypertext Markup Language atau bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah komponen di suatu website, yang nantinya juga bisa diakses melalui internet. Nah, setelah itu ada CSS atau Cascading Style Sheet. CSS dapat diartikan sebagai lembar berjenjang untuk format tata letak halaman web. Jadi untuk membuat suatu halaman web biar lebih bagus bisa menggunakan CSS seperti itu. Nah, di CSS sendiri ada framework, yaitu frameworknya Bootstrap ya. Itu logo yang berwarna ungu. Itu adalah logo dari Bootstrap. Bootstrap adalah framework web development berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang dirancang untuk mempercepat proses pengembangan web responsif dan mobile friendly. Jadi untuk membuat suatu web yang lebih bagus untuk tampilan bisa menggunakan framework CSS dari Bootstrap gitu. Selanjutnya ada Swift Alert ya. Di Swift Alert sendiri ini adalah framework library dari JavaScript yang menyediakan berbagai pop-up alert seperti alert error, alert success, dan alert konfirmasi yang tampilannya juga lebih menarik menggunakan framework Swift Alert ini. Satu ada Webcam Easy. Webcam Easy ini juga adalah framework dari JavaScript untuk mengakses webcam itu. Fungsinya juga bisa digunakan untuk streaming webcam di komputer. Lalu mungkin bisa ganti kamera jika lebih dari satu kamera, sama untuk ambil gambar gitu. Nah, pada bagian backend ada framework Flash. Ini adalah framework dari Python. Flash adalah sebuah web framework yang ditulis dengan bahasa pemrograman Python dan tergolong sebagai jenis micro framework. Ini juga berfungsi sebagai kerangka kerja aplikasi dan tampilan dari suatu web menggunakan bahasa Python.
Setelah itu ada CNN. CNN di sini sebagai modelingnya. Yang nantinya framework, untuk yang CNN ini untuk dijadikan ekstensi H5 untuk di-read dari front-end gitu. Nah, bagian deployment ada localhost. Localhost ini digunakan untuk membuat sebuah situs web yang dijalankan di server lokal komputer masing-masing. Next. Nah, di sini ada flowchart alurnya. Yang pertama ada mulai, lalu masukkan gambar emosi wajah. Setelah itu ada decision, pengecekan emosi wajah. Jika emosi wajahnya tidak, maka akan kembali ke bagian pertama, yaitu mulai, untuk memasukkan gambar emosi wajah. Nah, jika iya, masuk ke klasifikasi emosi wajah. Di sini ada 6 tadi ya. Ini nanti kalau misalkan masuk ke klasifikasi emosi wajah, yang nantinya akan masuk ke tampilan genre masing-masing, ya, ada senang, sedih, marah, malas, dan seterusnya. Setelah itu masuk ke situs media e-book dan bukunya, dan selesai. Next. Nah, ini untuk user interface-nya ada halaman utama, ada halaman untuk ambil foto, ada halaman upload foto. Setelah itu, jika upload foto berhasil, maka masuk ke halaman list rekomendasi bukunya. Di list rekomendasi buku juga ada pop-up keterangan jika ketika bukunya diklik gitu. Setelah itu ada halaman nama kelompok. Next. Oke, jadi yang terakhir ada kesimpulan. Jadi artificial intelligence, khususnya computer vision, itu dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh manusia menjadi lebih cepat dengan bantuan mesin. Model Convolutional Neural Network atau CNN yang diterapkan mampu mendeteksi berbagai emosi wajah pengguna, mulai dari emosi marah, malas, senang, sedih, terkejut, dan juga bosan. Nah, dengan model tersebut, sistem itu mampu berjalan dengan cepat untuk memberikan rekomendasi e-book dan buku sesuai dengan emosi wajah penggunanya. Nah, aplikasi Rebook ini merupakan aplikasi yang dibuat untuk tujuan memberikan rekomendasi e-book dan buku untuk dapat meningkatkan literasi membaca di Indonesia. Untuk itu, harapannya aplikasi ini dapat digunakan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Next. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.